MYD alias Nobu wajib lapor atas kasus video 19 detik bukan kabar mengejutkan. Tapi tingkah pola Nobu yang ramah tak menghindar hingga menjawab semua pertanyaan awak media mengutas perhatian lebih. Padahal Giselle yang sama-sama terlibat dengan Nobu dalam kasus video 19 detik lebih memilih menghindar bahkan kabur ketika dihadang. Kalaupun sudah terjepit, Giselle beri jawaban seadanya. Bahkan ia lebih meminta sang pengacara yang meladeni awak media. Sebutlah sejak semula saat masih ditetapkan sebagai saksi, Giselle lebih memilih bungkam. Bahkan saat Nobu dengan berani minta maaf di muka media usai diperiksa pertama kali, Giselle malah siapkan tempat khusus di sebuah hotel. Kemudian berdiri di podium dan membacakan naskah permintaan maaf. Kemudian pergi meninggalkan awak media. Tak hanya saat sudah berstatus wajib lapor, Giselle lebih banyak menghindari media. Lain halnya Nobu, dengan santai layaknya seorang bintang yang diserbu, Nobu pun menjawab. Pada simpul ini, gunjing Nobu merasa aji mumpung bisa tersorot lewat kasus video 19 detik menyeruak. Benarkah Nobu manfaatkan momen alias aji mumpung agar namanya makin tenar lewat kasus video 19 detik? Kalau untuk aji mumpung nggak merasa ya. Yang pasti buat saya nyaman di kehidupan yang sebelumnya. Dan ya berharap aja yang terbaik gimana hasilnya ya. Dan saya cuma bisa berharap pengen ngumpul secepatnya dengan keluarga saya, terlebih kepada orang tua. Mengelak bahwa ia numpang tenar lewat kasus video 19 detik, malahan merasa terbebani serta berharap bisa kembali seperti dulu. Tapi mengapa Nobu begitu luas, bahkan boleh dibilang gemar tampil di muka kamera? Belum usai mengulik lebih jauh mengapa ia gemar tampil, Nobu kini malah makin rajin warawiri di layar kaca. Bahkan ia terima undangan tampil bersama salah seorang penyanyi yang menciptakan lagu untuk mensupport dirinya. Dan mengejutkannya, penampilan Nobu itu bersama si penyanyi ramai diperbincangkan. Itu lagi rame ya? Iya. Waduh. Kalau jujur sampai sekarang sih saya nggak tahu arti dari lagu itu ya untuk saya. Karena dia bilang ke saya, dia bilang sebagai teman, dia mau support saya. Dan dia buat lagu lah dalam bentuk support kepada saya. Terus saya tanya lah ke dia, saya tanya, ini lagu ada nggak berhubungan dengan kasus saya? Dia bilang enggak, ini pokoknya untuk support lah sebagai teman. Ya udah, saya orang yang nggak ngerti bahasa Jawa karena saya juga bukan orang Jawa ya. Jadi saya merasa sebagai teman, ya udah nggak mungkin lah dia yang aneh-aneh gitu kan. Entah sengaja atau memang asal menjawab, komentar Nobu terkait penampilan bersama si penyanyi terkhusus arti di balik lirik lagu berbahasa Jawa itu terkesan membingungkan. Sebelumnya Nobu bilang bahwa dirinya belum tahu bahwa video lagunya ramai dibicarakan. Juga dirinya merasa bangga ada teman yang mensupportnya lewat lagu tanpa menyinggung kasus video 19 detik. Ironisnya saat diungkap bahwa lagu berbahasa Jawa itu mengisahkan kasus video 19 detik, barulah Nobu merasa kecewa. Lantas benarkah Nobu sama sekali tak bertanya tentang arti lagu berbahasa Jawa itu? Kalau saya jujur baru tahu sekarang, kemarin-kemarin juga netizen juga pada bilang, tapi saya sih nggak terlalu menanggapi ya. Cuma ya kalau memang benar itu artinya agak menyimpang, saya sih sedih ya. Sedih karena saya nggak percaya ada teman yang menyakiti seperti itu. Ironisnya lagi, Nobu mengaku sudah menegur sang teman yang menciptakan lagu tersebut. Padahal Nobu awalnya mengaku bangga disupport lewat lagu. Kalau untuk menegur, saya sih udah bilang ke dia ya. Saya udah bilang maksudnya apa ini kan, kenapa agak kayak begini gitu hasilnya. Gitu. Cuma sebagai teman ya sedih sih pasti, karena nggak nyangka. Dan yang pasti kalau untuk dendam enggak. Mungkinkah ini sekedar strategi Nobu agar mulai eksis di panggung hiburan? Sejatinya waktu akan mengurai jawabnya.
Setidaknya belum lama ini Nobu mulai terima undangan sebagai bintang tamu di sebuah program acara. Pada simpul ini ia pastinya sudah tahu persis rahasia dapur seorang bintang agar tenar dan disorot. Lebih dari itu, Nobu seperti sudah belajar banyak bagaimana berbicara dan tampil di muka publik. Lihatlah saat pertama kali muncul dan meminta maaf, Nobu tampak gugup dan cemas, suaranya terbata-bata. Tapi setelah melewati beberapa kali pertemuan, bahkan sempat diundang sebagai bintang tamu di sebuah acara TV, Nobu makin percaya diri. Pun di sosial media, Nobu makin aktif berselancar. Perlahan-lahan Nobu bisa menggenggam status sebagai selebgram. Lantas, inikah strategi Nobu untuk mulai menancapkan eksistensi di layar kaca? Untuk kegiatan di dunia entertain, jujur belum saya lakukan sama sekali. Kalau untuk rasa keinginan ya, itu belum terpikirkan sih. Saya tetap jalani, seiring waktu berjalan kayak gimana ya saya jalani aja. Tapi banyak ada tawaran nggak sih Mas untuk kayak mungkin acting dan sebagainya? Enggak, belum ada. Ya, itu ada beberapa memang, tapi menurut saya jangan dulu lah, karena keadaan yang belum pasti ini ya. Dan saya juga nggak bisa memanfaatkan seperti yang karena saya udah sekarang kayak begini, saya manfaatin aja, enggak kan. Yang pasti bukan orang kayak gitu.